Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini saya mendapatkan sebuah cerita mistis yang dialami oleh Narto. Kayaknya Narto ini akan selalu bersinggungan dengan hal mistis ya, karena kemampuannya untuk membantu sosok hantu penasaran. Dan kali ini dia dan sahabatnya Sukma dihadapkan pada sosok hantu korban kecelakaan balap liar. Narto dan Sukma dituntut memecahkan misteri dari sosok gentayangan tersebut. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Malam minggu yang cerah ini ramai sekali dengan lalu lalang kawula muda yang saling berboncengan, memeluk erat, saling berpadu kasih. Namun berbeda denganku yang harus membonceng batangan. Yah, betul, siapa lagi? Temanku yang namanya Sukma, partnerku dalam bekerja, sekaligus sainganku dalam mengejar Rahma. Kenalan lagi ah, namaku Narto, biasa dipanggil dengan nama Kesatria Melinju. Yang tahu sejarahku pasti bisa paham lah ya. Di malam minggu ini kami harus mendapatkan pekerjaan tambahan dari bos besar kami, Mang Otong. Dan setelahnya, di perjalanan menuju pulang ke bengkel, Suk, ngopi dulu yuk, ngantuk nih mata gua. Sembari aku belokkan motor ke arah satu warung di pinggir jalan. Emang ada duitnya toh? Gua belum gajian loh toh, jawab Sukma khawatir. Ada Suk, tenang aja. Tadi kan Juragan Hasan ngasih uang tips ceban, ucapku sembari mengeluarkan uang 10.000. Oh, tapi kok ceban? Tadi sekilas gua lihat warnanya hijau toh, bukan merah, ucap Sukma sembari mengingat-ingat. Ah, lu ngantuk berarti Suk. Pas banget gua ajakin ngopi dulu. Sukma hanya menggaruk-garuk kepala tanda bingung. Gak usah lu garuk-garuk kepala Suk, ngeganggu kutu lagi kimpoy aja lu. Segera kutarik tangan Sukma. Kami pun segera memasuki warung berpapan kayu, bermaksud memesan 2 cangkir kopi. Bu, kopi hitam 2, yang satu jangan diaduk ya, sapaku ramah pada ibu warung. Mau kopi hitam biasa atau mau kopi lendot dek? Tanya si ibu warung menawarkan jenis kopi yang aneh. Terlihat senyum si ibu itu mengembang dengan sedikit penampilan menor yang dipaksakan di usianya. Terlihat jelas dari potongan kecil koyok cap cabe yang menempel di kedua sudut keningnya. Lah, kopi lendot? Macam mana pula itu bu? Baru denger saya namanya, ucapku keheranan karena baru kali ini mendengar nama kopi yang asing di telinga. Ibu itu segera memonyongkan bibir menornya ke arah sisi kanan pojok warung. Refleks aku dan Sukma yang sedari tadi penasaran akhirnya mengikuti dengan lirikan mata, mengikuti tempat yang dimaksud ibu itu. Buset, anjay. Seketika kami pun membelalakkan mata tak percaya. Enggak bu, kopi hitam biasa aja, enggak pakai dilendotin, tutur Sukma yang bergidik sama sepertiku yang ketakutan. Ah, gimana enggak? Ternyata di sisi kanan pojok warung ini ada bapak tua yang sedang asik menikmati kopi susu. Cuma kopi susunya terpisah, kopinya di gelas, susunya dipegangin, alias ngopinya ditemani perempuan. Adik-adik ini perlu nyoba loh. Ini kopi andalan warung ibu. Pokoknya kopi ternikmat di dunia, rayu si ibu warung. Enggak bu, kopi biasa aja cap kapal hitam. Oh, yo wes kalau begitu, jawab si ibu warung yang segera membuatkan 2 cangkir kopi pesanan kami. Dan sembari menunggu kopi hitam asli pesanan kami datang. Lu yakin gak mau toh? Bisik Sukma yang masih saja menggodaku. Lu aja sono Suk, kalau mau mah. Kopinya sih aman, tapi susunya itu loh, abis disosor bisa keracunan kita.
Sapinya udah expired, tua banget, udah beracun. Hi, jawabku bergidik ngeri. Dalam sela perdebatan pelan kami, ini deh kopinya, satu diaduk, yang satunya nggak diaduk. Tapi kalau mau kopi yang dilendotin, ngomong ya, ucap si ibu yang dilanjut sedikit berbisik. Jam segini masih seger loh, belum bau rokok aki-aki. Tutur si ibu yang punya warung masih saja menghasut kami. Aku dan Sukma hanya menggeleng-geleng kepala. Rasanya kami telah salah masuk warung ini. Tapi ya udahlah, niat kami kan hanya untuk melepas rasa kantuk dengan secangkir kopi. Di tengah-tengah kami sedang menikmati kopi, datang lagi gangguan. Kali ini masuk 2 orang dari pintu belakang warung berpapan kayu ini. Tapi kulihat ini sedikit lebih ekstrim. Lah gimana tidak? Satu laki-laki tua tulen dan yang satunya lagi laki-laki separuh musim. Lebih tepatnya laki-laki jadi-jadian. Malam ini kamu enak banget, Narti, ucap pria tua itu sembari menciumi pipi waria yang bersamanya. Seketika Sukma yang mendengar nama waria itu yang hampir sama dengan namaku Narto, dia tersedak karena menahan tawa. Ah, sial lu Suk, ucapku kesal. Ini kita bukan dalam gambaran masa depan kan Tok, ucap Sukma yang semakin terkekeh-kekeh. Kalau sedotannya enak, tambahin dong Beb uang tipsnya, goda si Narti sembari memberikan bonus sosoran mematikan dari bibirnya yang berlumuran gincu. Tentu dong sayangku Narti. Nah, ini buat kamu. Besok abang pulang ojek, pasti abang kesini lagi ya, ucap pria tua pengguna vacuum cleaner dengan merogoh dan memberikan beberapa lembar uang dari celananya. Sebelum berpisah, mereka pun terlihat berpelukan mesra dengan romantis yang kami lihat seperti adegan dalam film Jurassic Park, T-Rex memangsa buruannya. Setelah pria tua penyewa dongkrak hidrolik itu pergi, aku dan Sukma semakin kaget ketika melihat Narti, si waria kurus itu, mengeluarkan dan meniup ulang buah dada imitasi yang terbuat dari karet silikon. Mungkin aja kempes gara-gara diemek-emek sama abang ojek tadi. Wah, gila Suk, dadanya gede lagi. Kami terbelalak terus memperhatikan Narti yang sedang mereparasi buah dadanya. Dada buatan yang tadinya kempes sebelah, setelah ditiup ulang kembali besar dan rata. Tiba-tiba waria itu menatap ke arah kami. Hai Mas ganteng, kenapa ngeliatin doang? Dicobain juga boleh kok. Yuk ke semak-semak 2 lawan 1, ucap Narti melirik genit dan memainkan lidahnya ke arah kami. Embat tok embat, gak ada rotan, beton pun jadi, ucap Sukma yang terkekeh. Waduh, kabur aja yuk Suk, gua lebih takut yang beginian ketimbang sama yang jurik mah, ucapku segera menaruh uang 10.000 untuk pembayaran 2 gelas kopi dan menarik tangan Sukma agar segera bergegas. Hei mas-mas ganteng, mau pada kemana? Tak kasih diskon nih, tak kasih paket hemat, dijamin mermelek, ujar Narti sembari menggerakkan kepalan tangannya maju mundur di depan bibir monyongnya. Emangnya aki kacau apaan? Abis merem yang ada gak melek lagi. Ayo kita lari Suk. Aku segera menancap gas si bebek tua. Cukup jauh telah kami susuri jalan raya ini, sampai akhirnya tiba-tiba laju jalanan nampak mulai tersendat. Sampai-sampai aku melajukan motor dengan kaki turun ke jalan yang terus bertumpu untuk menjaga keseimbangan. Tumben banget jam segini macet banget Tok, tanya Sukma dari boncengan. Kalau malam minggu gini mah wajar Suk, banyak kawula muda yang memadu kasih. Emangnya elu jomblo abadi, jawabku yang masih kesal pada Sukma. Cie, yang mentang-mentang baru kenalan sama Narti, ledeknya kembali kepadaku. Namun semakin lama kami mengikuti arus lalu lintas, dengan kini diiringi bunyi-bunyi klakson dari kendaraan lain yang seakan nampak sudah tidak sabar dengan kemacetan yang terjadi, juga semakin menambah rasa gusar di hati ini. Dan benar saja, ketika kami mencapai titik di mana sumber kemacetan, lah pantas
Kontainernya mogok, Suk. Gumamku sedikit kesal. Bukan mogok, Tok. Cairan merah. Apa tuh yang menggenang dari bawah roda ban kontainer? Gagap Sukma menunjuk ke arah ban bagian depan kontainer yang terhenti di tengah jalan. Dan juga sudah banyak dikerubungi warga setempat. Terlihat dari kolong kontainer itu terus mengalir cairan merah kental keputihan, membasahi setiap aspal yang kini mulai kami lalui. Ini mah kecelakaan, Suk. Itu loh, ucapku menunjuk pada arah ban depan kontainer yang terhenti. Tempat dari sumber di mana darah kental yang mengalir, dengan satu tubuh terlihat terbaring di bawahnya, yang di mana tepat bagian kepalanya tergilas remuk oleh ban depan kontainer. Ah iya, Tok. Usahakan jangan sampai motor kita menginjak darah yang tergenang ya. Iya, Suk. Terlihat beberapa serpian putih sedikit menggumpal berceceran, menyampur dengan genangan darah yang mengalir, dan kini membasahi area jalan. Segera kuparkirkan motor tua ini di trotoar pinggir jalan. Namun tidak hanya itu, aku sedikit penasaran ingin mendekat. Tok, lu mau ngapain? Kita cepat langsung pulang aja, ucap Sukma sembari menahan langkahku. Bentar, Suk, gua cuma mau lihat bentaran doang, ucapku yang memaksakan langkah mendekati sumber kecelakaan. Rasa mual dan rasa ngeri melihat kejadian itu tak mampu menghalau langkahku yang penasaran. Sesampainya aku bisa melangkahkan kaki tepat di samping jasad yang kepalanya terlindas ban kontainer. Pak, ini kenapa awal kejadiannya? Tanyaku pada salah satu warga yang berkerumun. Gak tahu, Nang. Tadi bapak lihat sebelum kejadian dia berteriak-teriak minta ampun dan lari ke tengah jalan. Sudah kami teriakin, tapi tetap saja dia lari ke tengah jalan. Akhirnya beginilah nasibnya, tersambar kontainer yang tidak sempat ngerem, tutur si bapak itu menjelaskan. Berteriak-teriak ketakutan. Apa dia dikejar-kejar mata elang, Pak? Tanyaku ulang semakin penasaran. Bukan tanpa sebab aku bertanya begitu, karena sedang musimnya di jalan raya orang dikejar oleh debt collector. Bapak lihat gak ada yang ngejar dia, Nang. Dia berteriak-teriak sendiri minta ampun, padahal gak ada yang mengejar. Bapak juga heran, Nang, jawab bapak itu dengan menggaruk kepala. Tiba-tiba Sukma tergesa menyusulku. Dia segera menarik tanganku untuk segera keluar dari kerumunan yang mengelilingi korban lalu lintas itu. Tok, ayo kita pergi aja. Ini mulai gak beres, Tok, kata Sukma dengan raut wajah panik. Gak beres gimana sih, Suk? Namanya juga kecelakaan, bisa aja kan terjadi dimanapun. Sukma kemudian berbisik pelan. Coba lu perhatikan baik-baik ke arah kerumunan warga di seberang jalan, Tok, ucap pelan Sukma. Segera kutelisik pandang ke arah yang Sukma maksud. Benar saja, salah satu warga yang berkerumun terdapat satu wajah yang berbeda. Muka dan kepalanya menganga dengan pakaian yang berlumuran darah. Pakaiannya compang-camping. Ah, Suk, bisa-bisanya gua lengah, ucapku yang membanting pandang setelah melihat sosok ganjil di antara kerumunan warga yang di seberang jalan. Gua bilang juga apa? Gak usah dikit-dikit pengen tahu lu, Tok. Itu sosok pandangannya mengarah ke kita, ucap Sukma bergetar, menarik tanganku, bergegas ke arah motor yang kami parkirkan. Iya, Suk, sorry menyori. Segera kupacu kembali motor bebek tua yang tidak bersurat alias bodong, melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya kami di bengkel, kok bisa sih, Suk? Itu jasad langsung jadi jurik, tanyaku sembari berjalan menuju mes. Bukan, Tok, itu Korin yang lain. Cuma auranya kasar sekali. Malah mungkin Korin itulah pemicu kecelakaannya, ucap Sukma mencoba menjelaskan. Aku hanya berjalan melamun, menerka-nerka. Udah, Tok, gak usah lu lamunin. Udah kurus makin kurus aja ntar. Dan semoga aja arah pandangannya bukan ke arah kita, ucap Sukma. Bukan itu yang gua pikirkan. Gua masih heran, bisa-bisanya ya dada kempes sebelah terus ditiup bisa gede lagi, balasku penuh penasaran.
Ah, sial lu Tok. Gua kira mak lu mikirin korban kecelakaan tadi, jawab Sukma kesal. Kalau masalah sosok tadi, semoga apa yang sudah terjadi itu memang sudah takdir, bukan apa yang kita duga, Suk, balasku pada Sukma. Sukma sedikit termenung. Iya Tok, aku juga berharap seperti itu. Malam ini kami segera menyusul Mang Otong dan Mang Soleh yang sudah terbenam rapi di balik sarungnya. Dan malam-malam berikutnya, benar saja, apa yang kami cemaskan mulai terjadi. Diawali dengan Mang Soleh yang terbangun tengah malam. Walah, pantes gerah banget. Siapa sih yang matiin kipas? Ucap Mang Soleh menatap baling-baling kipas yang dia membisu, sembari mengibas-ngibaskan kaos tanda ia kegerahan. Mang Soleh pun melangkahkan kaki ke arah ruangan tengah mes, di mana galon air berada, sekedar untuk melepas dahaga. Dan ketika Mang Soleh berniat kembali ke kamar mes, terdengar bunyi spatula bergesekan dengan wajan. Srek, 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 gitulah pokoknya. Mang Soleh pun mulai mengikuti bunyi itu yang berasal dari arah dapur. Dan sesampainya langkah Mang Soleh di pintu penyekat antara dapur dan ruang tengah, Tok, ngapain malam-malam masak? Masih lapar apa lu? Tanya sapa pelan Mang Soleh. Karena tak ada jawaban, Mang Soleh mulai berjalan perlahan menghampiri. Sesampainya tepat di belakang sosok yang dikira aku itu. Lu masak apa sih Tok? Kok baunya anyir bener? Ucap Mang Soleh pelan dengan hidung yang mengendus dan pandang mencuri ke arah wajan. Serentak mata Mang Soleh membulat lebar dengan apa yang ia lihat di dalam wajan masakan. Kuah berwarna merah darah yang mendidih. Dengan sesekali bola-bola mata menyembul dari letupan panasnya. Lu masak apa Tok? Getar Mang Soleh dengan suara yang terbata, bergetar, terpaku, memandang masakan itu. Perlahan sosok yang dikira aku itu mulai membalikkan badan. Bukan wajahku yang Mang Soleh lihat, tapi sosok muka belah menganga berlumuran darah, tepat di hadapan Mang Soleh sekarang. Sayur otaknya belum mateng, Mang, ucap berat sosok berkepala retak itu sembari menyeringai. Setan! Teriak Mang Soleh yang langsung terkulai lemas tidak sadarkan diri. Mendengar teriakan keras itu, sontak kami semua terbangun. Serentak kami bergegas menghampiri ke arah sumber suara. Terlihat Mang Soleh sudah terkapar pingsan di dapur belakang. Soleh! Teriak Mang Otong coba membangunkan. Mang, bangun Mang. Mamang kan masih ada utang sama saya. Entar-entaran dulu ngapa? Teriakku yang ikut coba membangunkan Mang Soleh yang pingsan. Orang lagi pada panik begini, lu malah bercanda, kesal Mang Otong. Namun sekian lama Mang Soleh nampak belum bisa menyadarkan dirinya. Ayo, angkat dulu si Soleh ke kamar, perintah Mang Otong. Setelah cukup lama Mang Soleh pingsan, akhirnya perlahan dia mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Hantu! Di dapur ada hantu! Teriak Mang Soleh yang langsung menatap kami penuh ketakutan. Mang, tenang Mang, istighfar. Ini, diminum dulu airnya, ucap Sukma memberikan segelas air putih yang sebelumnya telah ia beri doa. Dan setelah ia rasa tenang. Kenapa lu lah? Tanya Mang Otong. Bos, di dapur ada hantu. Yakinlah sumpah. Wajahnya terbelah berlumuran darah, sembari memalingkan arah pandang kepadaku. Saya kira kamu Tok, malam-malam masak. Taunya pas dilihat yang dimasak bola mata. Lebih mengerikannya lagi, pas dia balik badan, mukanya retak, banyak darahnya Tok, ucap Mang Soleh menjelaskan apa yang telah ia lihat. Aku langsung membatin. Muka retak, berlumuran darah. Suk, jangan-jangan, ucapku dengan pandangan yang beralih pada Sukma. Bisa jadi Tok, jawab Sukma pelan dengan anggukan kecilnya. Apa yang sempat kami takutkan ternyata terjadi juga. Karena tidak cuma di malam itu,
Pada malam berikutnya, giliran aku sendiri yang kena apes. Berawal dari notifikasi pesan yang masuk ke gawaiku yang bertuliskan, "Assalamualaikum Mas Narto. Mas, bisa tolongin saya enggak? Motor saya tiba-tiba mogok." Sebuah pesan masuk yang kusimpan nama Bebep, walaupun belum status pacaran sih. Dan segera ku kirim pesan balasan, "Waalaikumsalam. Kamu mogok di mana, Rahma?" Tidak lama pesanku dibalas, "Ini Mas Narto, di SPBU depan. Abis isi bensin kok malah gak bisa hidup mesinnya. Kata bapak satpam yang sempat bantu, katanya harus panggil bengkel. Ada yang harus diganti." Tutur Rahma menjelaskan lewat SMS. "Oh iya, siap. Tunggu sebentar ya Rahma." Kesatria segera meluncur. "Iya, makasih ya Mas Narto, tak tunggu," balas singkat Rahma. Tak mau lagi membuang waktu, segera aku berkaca diri. Dengan sedikit banyak ku oleskan minyak rambut lavender, minyak rambut terkuat di bumi, sampai rambutku yang keriting ini terlihat klimis dan cool, nampak akan menawan di depan Rahma. "Ya elah, itu rambut udah licin bener kayak perosotan kutu. Mau kemana lu malam-malam tok?" tanya tiba-tiba Sukma yang melihat tingkahku. "Ada panggilan darurat, Suk." Segera aku bergegas keluar toko dan mengeluarkan motor. Namun sesaat sebelum ku engkol, "Gua ikut," ucap Sukma yang meloncat tiba-tiba nangkring di bangku boncengan. Sial, urusan begini lu pakai ngikut, Suk. Kesalku dalam hati. Kami pun mulai melaju mengarah ke arah SPBU yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh. Mulai terlihat Rahma yang duduk nangkring di atas motor matic birunya yang mogok. Biarpun nangkring seperti burung beo, tapi sama sekali tidak mengurangi paras cantiknya. "Dia yang terbaik," gumamku sembari kusibak darah mimis yang mulai keluar karena mulai bisa menatap wajah ayunya. Neng Rahma, maaf lama nunggunya ya," ucapku yakin percaya diri dengan sedikit menyibak rambut klimis mempesona. Gak apa-apa Mas, ini kok tiba-tiba gak mau hidup ya motornya?" sambut Rahma yang langsung turun dari tangkringan motornya. Gua kira mah mau kemana, sampai minyak rambut gua habis separohnya, dumel Sukma. "Shh, jangan keras-keras, tar gajian gua ganti, Suk," ucapku membalas dengan berbisik. Aku dan Sukma segera mengecek motor matic biru Rahma yang mogok. Namun di tengah-tengah kesibukan kami, tiba-tiba perut ini melilit. "Aduh Suk, gua buang aja dulu ya," ucapku berbisik pada Sukma. Sukma hanya melirik sekilas dengan sedikit senyum. Karena muatan di perut yang hampir meledak semakin sulit aku tahan, dengan cepat aku segera bergegas ke arah toilet SPBU yang terletak di ujung pojok tempat ini. Sesampainya di sana, "Mas, kotor banget toiletnya," tegurku pada seorang penjaga toilet yang membelakangiku. Namun tidak ada jawaban yang kudengar. Bodo amat. Rasanya aku ingin cepat-cepat membuang isi perut yang hampir meledak ini. Segera aku kunci pintu toilet, menarik celana turun dan berjongkok. Baru beberapa bom kuledakkan, terdengar sayup suara berat dari balik luar pintu. "Mas, cepat tolong saya." "Bentar Pak, belum selesai nih." Tiba-tiba pintu toilet terbanting membuka. Mata kecilku membulat. Pemandangan seram di hadapanku membuatku tersentak mundur. "Loh, Bapak kok gak punya kepala?" ucapku semakin terbelalak melihat satu sosok tanpa kepala bertengger tepat di hadapanku. "Tolong Mas." Suara berat itu keluar dari tenggorokannya yang terputus. Perlahan tangannya yang berlumuran darah mulai meraba wajahku sampai sesuatu terasa menarik kesadaranku. Di sisi lain terdengar suara motor hidup. "Alhamdulillah, hidup juga Rahma," kata Sukma. "Alhamdulillah, makasih banyak Mas," balas Rahma yang nampak senang
karena motor metik biru kesayangannya kini bisa kembali hidup. Sama-sama Rahma, balas Sukma sembari merapikan baut-baut yang sempat dibongkar. Mas Sukma, Mas Narto kok ke toiletnya lama banget ya? Tanya Rahma. Hah? Iya ya, sampai lupa saya sama Narto. Kalau lagi berduaan sama kamu Rahma, balas gombal si Sukma. Apa kita samperin aja Mas? Takutnya Mas Narto gak bawa uang receh, terus dia ditahan deh sama penjaga toiletnya. Tutur Rahma dengan sedikit bercanda. Iya juga Rahma, Narto kan sembrono, suka aneh-aneh. Rahma dan Sukma pun berjalan menuju ke arah toilet. Sesampainya di sana, Sukma terkaget dengan kondisiku yang terkapar pingsan tepat di atas jamban yang pintunya sudah terbuka. Tok, sadar Tok, ucap Sukma yang merangkulku. Namun seketika Rahma menjerit ketakutan membalikkan badan. Kenapa kamu Rahma? Tanya Sukma semakin panik. Itunya Mas, punya Mas Narto, ularnya. Dengan gerakan tangan yang menunjuk ke arah belakang punggung tak mau melihat. Ya ampun, sampai lupa saya. Maaf ya Rahma. Segera Sukma membenahi celanaku yang masih dalam posisi melorot. Tapi itu sih menurut pengakuan Sukma ya. Gak tahu deh itu untuk menjelekkanku atau emang begitu. Yang aku ingat sih memang pingsan dalam posisi buang hajat. Tapi perkara si ular kadut itu dilihat sama Rahma atau enggak, gak tahu. Dan di posisi aku yang terkapar, terasa sesuatu membawaku ke alam mimpi yang terasa nyata. Di sana aku seperti melihat kilas balik. Berani-beraninya kau mendekati adikku, ah? Ayo, hajar lagi, biar tahu rasa anak ini. Ucap seorang pria sembari memerintahkan teman-temannya kembali memukuli pria kribo yang sudah nampak tersungkur babak belur. Ampun bang, saya tulus mencintai Sinta, ucap pria kribo itu sembari menahan sakit pukulan bertubi di perutnya. Baik, aku akan merestuimu dengan adikku, tapi dengan satu syarat. Ada yang harus kau lakukan pada malam pertandingan balapan nanti, ucap pria itu sembari menjambak rambut pria kribo yang tersungkur setelah dipukulinya. Apa itu bang? Kau tahu kan, aku tidak pernah menang melawan bengkel timmu. Kau hanya harus sedikit mensabotase motornya. Aku menang, aku restui kau dengan adikku. Sabotase gimana bang? Tanya si pria kribo yang terus menahan sakit. Pria itu segera membisikkan sesuatu pada si pria kribo. Entah apa yang diucap. Namun terlihat dari raut wajah si kribo yang tertegun berkaca-kaca, nampaknya hal besar harus ia lakukan sebagai timbal balik untuk sebuah restu dari hubungannya. Gimana? Itu pun kalau kamu mau. Yang setimpalah dengan apa yang akan kau miliki nantinya, tanya pria itu kembali. Si kribo nampak termenung, pandangannya kosong sampai ia bisa memutuskan. Iya bang, baiklah kalau begitu. Tapi ingat ya, abang harus tepati janji merestui kami. Hanya senyum manis penuh isyarat kelicikan, balasan dari pria yang memberikan penawaran. Dan tiba-tiba gelap. Aku lalu terbangun. Akhirnya lo sadar juga Tok, kata Sukma yang menyambut seketika aku buka mata. Aduh, kepala gua sakit Suk. Tapi kok gua udah ada di rumah? Ucapku yang masih memegangi kepala yang sakit. Lo tadi pingsan di toilet Tok. Masa sih? Terus motornya Rahma gimana? Motornya udah hidup, malah Rahma yang sawan gara-gara ular kadut elu. Mau muntah tuh orangnya gara-gara bau lu. Sukma pun segera menceritakan tentang tragedi kejadian si ular kadut yang sempat dilihat Rahma. Setiap bait ucap yang terlontar dari bibirnya membuat aku semakin canggung dan malu hati ini. Takut-takut besok Rahma malah ilfil kepadaku. Kejadianku bukanlah yang terakhir. Sosok ini memang benar-benar meneror kami. Dan bos kami, Mang Otong pun mendapatkan gilirannya. Malam itu, lepasin! Teriak Mang Otong sembari memegangi tenggorokannya. Kami yang terbangun karena teriakan itu pun mencoba untuk menyadarkan Mang Otong. Mang, bangun Mang! Ucapku sembari menepuk-nepuk pelan pipi Mang Otong. Namun apa yang terjadi?
Mang Otong malah semakin meregang, seperti orang yang dicekik kesulitan nafas. Sukma segera bersila, membaca doa sembari memegangi kening Mang Otong. Namun tidak lama Sukma terperanjat, kembali menarik tangannya yang nampak kepanasan. Sial, sosok itu masuk ke dalam alam bawah sadar Mang Otong tok, ucap Sukma yang terus mengelus telapak tangan kanannya yang memerah. Aduh, bisa bahaya ini. Besok kan gajian. Tuturku semakin panik karena melihat Mang Otong kini menggeliat-geliat semakin kesakitan. Jeruk nipis tok, cepat cari di dapur, kata Sukma refleks. Aku segera berlari ke arah dapur. Kubuka semua laci tempat bumbu dengan tergesa. Hanya ada bumbu andalan, garam dan micin. Ku ingat-ingat. Ah iya, di kamar mandi ada sisa jeruk lemon. Mungkin aja bisa itu. Aku segera berlari ke halaman belakang di mana kamar mandi berada. Dan di sana tidak susah kutemukan potongan jeruk lemon bekas aku membilas ketiak ketika mandi. Segera aku kembali berlari menuju kamar mes. Suk, jeruk lemon adanya, ucapku segera menyodorkan potongan lemon yang kubawa. Gak apa-apa tok, kita coba aja. Cepat, pegangi tangan Mang Otong. Dan Mang Soleh, tolong pegang kaki Mang Otong. Segera Sukma membaca doa pada potongan jeruk lemon. Dan setelahnya, tidak kuduga-duga, ia mengoles-oleskan pada wajah Mang Otong. Ya, kulihat mata Mang Otong terbuka membelalak dan seketika berteriak meronta-ronta. Sakit, perih, sakit, teriak Mang Otong dengan suara parau. Cepat, kau keluar dan pergi, atau mau kembali kubalurkan pada wajah aslimu yang hancur, sentak Sukma pada sosok yang merasuki Mang Otong. Sialan kau manusia! Kembali Sukma mengoleskan jeruk lemon pada wajah Mang Otong yang kerasukan, sampai Mang Otong kini termuntah. Dan setelahnya Mang Otong terkulai lemas. Namun sampai keesokan pagi, Mang Otong belum juga bisa terbangun. Hanya terkulai lemas, bahkan untuk menenggak air sekalipun. Aduh, gimana nih? Bos masih sakit lagi. Panikku. Bos kena sawan tok. Sosok itu sempat memasuki alam bawah sadar bos, ucap Sukma dengan wajah melamun menerka-nerka. Apa kita coba bawa ke dokter aja Suk? Saranku. Percuma tok, dokter itu ilmu pasti, sedangkan ini penyakit datangnya dari yang gak pasti, kata Sukma. Aduh, dalam kondisi begini gue tambah bingung sama omongan lu Suk. Pasti gak pasti gimana sih maksudnya? Jawabku sembari memegangi kepala tak mengerti. Nanti malam coba kita cari tahu, ucap Sukma. Jangan bilang kalau kita bakalan nguber sosok itu Suk. Ya pasti kita cari sosok itu. Dia penyebab Mang Otong begini. Pasti ada alasan dibaliknya tok. Kenapa mereka selalu datang ke kita sih? Kenapa juga harus membawa masalah yang merugikan? Gak tahu tok. Mungkin mereka kesulitan untuk menyampaikan. Mereka punya caranya sendiri. Jadi seakan kita dipaksa digiring untuk mencari jawabannya. Singkat cerita, tibalah malam. Namun Mang Otong masih saja terkulai. Hanya sesekali matanya melirik kami sayup. Tidak dengan mulutnya yang masih membisu. Tok, ayo kita jalan, ucap Sukma yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Lu udah yakin Suk? Terus kita harus cari kemana? Udah buruan, lu yang bawa motornya ya. Nanti gua yang arahin jalannya. Soalnya tangan gua gak boleh lepas, kata Sukma dengan kedua tangan melingkar ke belakang punggung seakan sedang menggendong sesuatu. Kulirik tajam ke arah punggungnya, tapi tidak nampak apapun yang Sukma bawa dalam gendongannya. Tapi aku yakin apapun yang Sukma siapkan pasti diperlukan nantinya. Mang Soleh, Mamang nungguin Mang Otong ya, kataku berpesan sebelum pergi. Loh, kok Mamang ditinggal sendirian ngurusin bos toh? Kalau hantu itu tiba-tiba datang lagi, Mamang harus gimana? Tega banget kalian. Terlihat wajah was-was dari Mang Soleh. Semoga tidak Mang. Sosok itu menginginkan kami mencarinya. Dia pasti menunggu di satu tempat, sela Sukma. Ya udahlah, buruan deh kalian jalan, biar cepat selesai dan pulang. Ingat ya, jangan lama-lama. Kalau bisa pulangnya beli martabak telur.
Mamang lapar, ucap Mang Soleh. Ya pasti Mang. Ya karena memang sedari pagi belum ada yang makan di antara kami. Karena bagaimana kami tega untuk makan, sedangkan bos kami Mang Otong hanya mampu menatap sayu. Aku dan Sukma bergegas mulai melajukan motor keluar dari pelataran bengkel. Sesampainya di gerbang, ku hentikan sekejap. Ku tatap ke arah seberang jalan di mana konter Rahma berada. Nampak Rahma dan beberapa orang sedang sibuk menurunkan barang-barang perabotan rumah dari mobil pick up untuk dijual di toko barunya yang tepat akan buka di sebelah konternya. Rahma, Suk, apa kita bantu dia dulu? Kasian kayaknya dia kecapean, ucapku yang iba karena cinta. Bukan gak mau bantu Tok, kita harus segera menyelesaikan urusan Mang Otong. Terlebih tanganku juga gak bisa lepas. Lebih baik kita cepat jalan. Yah, emang gak ada pilihan untuk sekarang. Keselamatan Mang Otong harus nomor satu. Aku mulai melajukan motor ke arah jalan raya. Dan tepat ketika berpapasan, sedikit ku klakson ke arah Rahma yang nampak lelah menderai keringat. Namun seakan pandangannya terbuang. Setelah menatapku sekejap, Rahma membuang pandang. Apa dia masih kesal? Taulah. Sejujurnya, aku pun masih teramat malu dengan kejadian ular kadut di SPBU. Namun apa yang terjadi bukanlah yang kuinginkan kan, melainkan udah suratan. Tak mau terlarut dengan pikiran, aku kembali fokus melajukan motor sesuai arahan instruksi dari Sukma. Cukup jauh, bahkan kami sudah memasuki perbatasan kota Jakarta Barat. Dan sesampainya kami di sebuah jalan yang di pinggirnya banyak toko-toko berjejer. Stop, di sini Tok, kata Sukma tiba-tiba. Waduh, pakai ancang-ancang dong Suk. Sedikit aku terkejut menarik rem depan. Segera kami parkirkan motor di tepi jalan. Masih aku perhatikan maksud dari tangan Sukma yang melingkar ke belakang. Lu penasaran Tok sama apa yang dari tadi gua gendong? Aku hanya mengangguk pelan. Gua gendong anak genderuwo. Dia juga salah satu penghuni pelataran bengkel kita. Lu pernah lihat lah pastinya, kata Sukma menjelaskan apa yang tidak terlihat di gendongannya. Hah? Gila lu Suk, ngapain bawa-bawa begituan? Tapi kok gue gak bisa ngeliat ya? Tanyaku keheranan. Biarpun dia masih kecil, tapi naluri penciuman berburunya udah sangat kuat sejak lahir. Maka dari itu, dia mampu membawa kita sejauh ini dengan insting penciumannya, mengikuti bau sosok hantu compang-camping itu. Tapi, ya juga ya, kok lu gak bisa ngeliat Tok? Padahal lu kan anak IndiHome yang peka soal beginian. Sukma segera melepaskan lingkaran tangannya dan ia segera berbalik badan membelakangiku. Kulihat ia nampak manggut-manggut sendirian dan tidak lama beralih pandang menatapku kembali. Katanya lu jahat Tok. Malah katanya kalau dia udah gede bakal balas dendam sama lu Tok, kata Sukma menatapku serius. Lah, balas dendam? Ucapku terkaget sembari ku ingat-ingat kembali. Apa mungkin ini sosok berbulu kecil yang pernah ku cambuk ketika menjahili Pak Di nasi goreng? Malah ngelamun. Lagian tadinya lu ngapain sih bisa sampai kayak gini? Kalau emang lu yang salah ya lu harus tanggung jawab, tutur Sukma. Nanti gue ceritain Suk. Kita urus yang ini dulu. Kesehatan Mang Otong kan lebih penting. Kini pandangan kami melihat beberapa anak muda keluar dari sebuah bengkel motor. Kemudian satu orang menutup rolling door-nya. Ayo, semua udah siap kan? Ucap tanya dari salah satu dari mereka. Masing-masing dari mereka mulai berboncengan. Namun kami melihat ada satu motor dengan bentuk yang sudah agak lain, seperti dibuat sengaja untuk balapan. Mereka mulai melaju melewati aku dan Sukma. Kami pun yang terus memperhatikan kalau ada hal ganjil yang terlihat. Dan benar saja, tak berselang lama ku tatap. Lah, Suk, itu dia. Iya, itu dia Tok. Ayo kita ikuti kemana mereka akan pergi, sela Sukma. Dia segera menarik tanganku untuk bergegas mengikuti dari belakang. Karena tepat di salah satu motor iring-iringan anak muda itu,
Terlihat sosok yang mengikuti dengan cara melayang perlahan. Kami terus membuntuti kemana arah rombongan itu menuju. Sesampainya mereka semua berhenti di jalan raya besar pinggiran ruas tol. Ternyata tidak cuma mereka. Di sana kami lihat sudah banyak pula rombongan dari bengkel lain yang sudah nampak menunggu di pinggiran jalan yang bertuliskan pelang nama Jalan Kawan Lama. Sampai sini dulu cerita Naruto, kita sambung pada episode selanjutnya ya. Karena ini bisa 2 jam sih kalau dibaca langsung. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk teman-teman Adapa Gerangan yang sudah selalu menyimak setiap episode di Adapa Gerangan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.